Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada pada saat ini. Tuhan menganugerahkan kepada kami nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami, berikan kami pengertian, supaya kami semakin mengenal-Mu dan mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-11. Tertulis demikian, "Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua." Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pria bernama Huxley ketinggalan kereta saat tiba di stasiun kereta di Dublin. Padahal ia harus ada di sebuah meeting yang penting. Dengan cepat ia menaiki sebuah taksi yang sedang mangkal di situ dan berkata kepada sopir taksi, "Ayo, jalankan mobil ini dengan sangat cepat." Sopir itu pun langsung tancap gas. Setelah beberapa menit berada dalam taksi yang ngebut itu, Huxley bertanya kepada sopir, apakah sopir itu tahu kemana tempat yang akan ditujunya? Sang sopir berkata, "Saya tidak tahu Tuan. Yang saya tahu hanyalah bahwa saya harus mengemudikan mobil ini dengan sangat cepat." Dalam kehidupan ini, saudara, seringkali kita tergesa-gesa dalam berbagai hal. Kita ingin cepat, tapi kita tidak mengerti arah dan tujuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini dikatakan bahwa perlombaan bukanlah untuk yang cepat. Hidup ini bukan soal cepat, saudara, tapi soal tujuan. Tahukah kita apa tujuan hidup kita? Ataukah kita hanya seumpama kendaraan yang melesat dengan cepat, tapi tidak tahu kemana arah yang dituju? Banyak orang yang tergesa-gesa dalam menjalani hidupnya, terburu-buru dalam mencari sesuatu, cepat-cepat dalam mencapai status tertentu, berusaha meraih sukses dengan kecepatan yang tinggi, ingin menjadi yang nomor satu, tapi sayangnya tidak memahami apa sebenarnya tujuan dari kehidupannya di dunia ini. Kita seringkali berusaha lebih cepat dari orang lain, ingin lebih cepat berhasil, lebih cepat mencapai target, lebih cepat dalam meraih impian dan prestasi, dan lebih cepat dalam berbagai hal. Tapi kita lupa tujuan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami bahwa banyak hal dalam hidup ini bukanlah soal cepat, tapi soal mengerti akan tujuan, supaya hidup kita mengalami berkat Tuhan. Dalam Amsal 20 ayat yang ke-21 tertulis, "Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati." Kita hendaknya sabar dan tidak cepat-cepat dalam mengambil berbagai keputusan, seperti memilih pasangan hidup, pekerjaan, bisnis, mencari penghasilan, dan berbagai hal lainnya. Kalau kita sabar dan semuanya dalam perkenanan Tuhan, maka yang kita miliki pasti akan diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai aspek kehidupan kita, ingatlah selalu akan tujuan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Janganlah kita serba tergesa-gesa dan lupa akan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Hal ini bukan juga berarti bahwa kita harus lambat. Bukan demikian intinya, saudara. Namun yang terutama adalah agar kita mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita sabar, mengikuti waktu Tuhan,
maka berkat Tuhan akan kita alami. Ada hal-hal yang memang kita harus cepat, saudara, tapi ada juga yang harus lambat. Sekali lagi, saudara, yang terpenting mengertilah akan tujuan hidup kita. Jalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ikuti proses dari Tuhan agar kita selalu berkemenangan. Ingatlah kembali Efesus 5 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, usahakanlah supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami bahwa dalam hidup ini seringkali bukan soal kecepatan. Banyak kali ya Tuhan kami ingin cepat, kami tergesa-gesa dalam mencapai keinginan kami. Kami terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kami ingin segala sesuatu serba instan, dan kami melupakan akan tujuan hidup kami di dalam Tuhan. Kami gagal dalam mengerti kehendak Tuhan, oleh karena kami terlalu terfokus dengan keinginan-keinginan kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu memandang kepadamu, mengerti rencanamu, dan berjalan seturut dengan waktumu. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kami pengertian ya Roh Kudus, supaya kami semakin memahami akan maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan segala apa yang kami kerjakan. Berkati usaha, pekerjaan, dan pelayanan kami. Dan biarlah di dalam semuanya itu, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa untuk yang sakit. Jamahlah dan sembuhkanlah ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Dan berikan semangat yang baru kepada yang berputus asa. Serta nyatakanlah pertolongan-Mu ya Tuhan, bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya. Kami percaya hidup kami senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Biarlah rahmat dan kasih karunia Tuhan curahkan atas semua orang dari segala bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan kami alami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.